Jadi saya terangkan dulu kenapa bobrok sekali ya, bobrok sekali laboratorium forensik Bareskrim. Ya, makanya kita nggak percaya ya kalau pengujian forensik terhadap ijazah maupun skripsi Joko Widodo itu dites sendiri, dites secara sepihak oleh Bareskrim Polri. Ya kalau mereka ingin mendapatkan kebenaran ya yang bisa dipercaya publik ya bukan versi sepihak, maka ya ijazah maupun skripsi Joko Widodo harus diuji secara bersama independen gitu loh ya. Ada tim pencari kebenaran atau tim pencari fakta ya, bersama-sama. Kan banyak ahli di Indonesia, dan kalau bisa datangkan ahli-ahli dari dunia. Udah ada itu ahli dokumen dari yang siap ya dari Amerika atau berkebangsaan Eropa dan lainnya ya, supaya mencari kebenaran yang sama kita. Tetapi kalau cuma berdasarkan Bareskrim yang sudah cacat ya, kredibilitasnya itu sudah sangat cacat, bahkan saya bilang minus kepercayaan publik itu kepada Bareskrim itu. Kenapa minus ya? Ya karena pada zaman Tito Karnavian ya, zaman Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, Dirkrimumnya si Krisnamurti dan Ketua Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri-nya Muhammad Nur Al-Azhar dan koleganya di AFDI, di Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Christopher Harimaryanto, yang mereka merusak barang bukti digital gitu. Saya sudah ribuan sekali nih ya, bahkan saya sudah bertekad untuk melaporkan mereka ini ya. Begitu saya ke Jakarta ya, saya akan laporkan nih Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimaryanto ya, merusak barang bukti digital hanya pakai software gratisan bernama iRedSoft dan Freemake, software gratisan berbasis Windows Operating System ya. Dan pada saat di PK kemarin, Jessica Wongso itu masih menipu dari pihak kepolisian itu, si Muhammad Nur Al-Azhar, dengan mengatakan iRedSoft adalah bagian integral atau software bawaan dari DVR Telview FD161S. Padahal Telview DVR itu operating sistemnya Linux ya, dan software yang dia bilang software bawaan itu ya, yang namanya iRedSoft itu Windows operating system. Dua alam yang berbeda. Bagaimana dikatakan software bawaan? Itulah penipuan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri ya. Kapoldanya saat itu Tito Karnavian, Dirkrimumnya saat itu Krisnamurti. Untuk memenangkan kasus, diotak-atiklah video CCTV ini ya, sehingga seharusnya tangan Mirna Salihin mengambil sedotan di atas meja 54 itu terkaburkan, dan akibat pengurangan laju frame juga jadi tidak terlihat secara mata visual oleh hakim ya, pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan. Dikaburkanlah itu ya, yang sudah versi rusak, versi kabur, 90% distorsi, disajikanlah itu oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimaryanto, sehingga tertuduhlah Jessica ini, sehingga dia tertuduh memasukkan sedotan itu Jessica, yang seolah-olah menurut deskripsi dari Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher, disitulah dimasukkan sianida itu. Padahal Mirna Salihin lah yang mengambil sendiri sedotan dari atas meja 54. Bayangkan saudara, inilah kualitas kepolisian Republik Indonesia. Kalian yang masih mencibir saya, tunggu saja waktumu nanti kena rekayasa kau. Kalian harus bersyukur justru kepada saya, para buzzer-buzzer itu, untuk membongkar keborokan kepolisian. Bukan karena kita benci kepolisian, tapi karena kita cinta. Karena kita yang bayarin itu kepolisian, 126 triliun itu, keringat kita bersama itu. Makanya kepolisian harus anggaran ranking 2. Ya, kepolisian Republik Indonesia anggarannya 126 triliun. Nomor 2 terbesar itu lembaga yang memakan uang rakyat. Ya justru karena kita sayang, kita harus koreksi. Gitu sebagai rakyat. Anggaran paling tinggi kedua di APBN. Anggaran tertinggi nomor 2 tahun 2025 ya. Ini minum es teh tawar. Nggak boleh banyak gula saya ya. Nah, ya.
126 triliun, tapi laboratorium komputer forensik, laboratorium forensiknya hancur, available. Ya pantas kalau menjadi kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Gitu loh. Ya. Wajar, pantas. Iyalah, sudah mulailah datang namanya buzzer. Senyum saya ya pada saat memblok itu. Gak jadi tuh kau makan ya. Memang banyak komentar. Kadang-kadang terlihat kita buzzer itu. Kadang-kadang lolos. Jadi biasalah itu ya. Nah ini juga ada. Sambil istirahat saya ngomong, sambil ini ya saya memblok para buzzer ini. Kita tidak butuh ya orang-orang yang kasar ya, hidupnya dari kekasaran. Padahal apa yang kita lakukan selama ini ya untuk para hidupnya juga. Kalau kepolisian baik, ya dia juga yang apa? Yang beruntung. Ya. Jika sampai benar-benar terbukti seperti dinarasikan Pak Rismon di sini, saya sebagai rakyat awam profesi kepolisian, logika saya menaruh sangat rusak mental para oknum polisi kita selama periode Jokowi. Ya benar Pak. Ya, saya berani, saya kan mengorbankan waktu saya, bahkan jiwa saya, nyawa saya untuk mengatakan ini sejak setahun yang lalu. Kalau enggak saya sudah ditangkap. Gitu loh, oleh kepolisian itu. Enak kali kau menuduh kau, pasti begitu ya. Nah di sini saya akan rekam lagi dan lagi ya. Di monitor saya ini saya rekam itu, supaya saya buat video yang berikut dengan rekaman ini, nanti saya gabungkan ya video ini gitu loh ya, bahwa di video CCTV 07, 1557, 1717 di sini Mirna Salihin belum datang ya, karena dia datang 1718 ya. Nah di video CCTV 7 yang 12 meter kata Muhammad Muazar ke arah yang menangkap ke kamera meja 54 ya, itu CH 07 1557 1717. Di situ sebelum Mirna Salihin datang, Jessica dituduh memasukkan cyanida dari tasnya yang tangannya itu ya. Nah disitulah dipakai ya bagaimana Times New Roman iRedShot itu ya. Kalian bisa lihat iRedShot itu, bisa kalian download, terus kalian coba-coba masukkan misalnya MP4, kalian turunkan resolusinya, kalian turunkan lebar dan tinggi frame, kalian turunkan laju frame-nya ya dari misalnya 25 menjadi 5 saja, jadi putus-putus dia bisa untuk menghilangkan tangan atau menghilangkan objek ya, pergerakan objek bisa. Ya, inilah di video CCTV 1717 sampai 1839 ya, itu kamera 7 juga yang menangkap meja 54 dari 12 meter depan. Nah di sini pada saat Mirna Salihin sudah datang pukul 17.18. Nah disinilah ada director Created with Super C versi 2013, Builder 59 Recorder, Writing Application iRedShot ya. Nah di sini lebar dan tingginya menjadi 960 576. Padahal seharusnya lebarnya sesuai dengan poin berapa itu di BAP Muhammad Nur Al-Azhar, poin 27 kok nggak salah, itu lebarnya 1920 pixel dan tinggi 960 pixel untuk lebar ya, dan laju frame-nya itu 25 karena output dari DVR Telview FD161S itu 25 atau 25 untuk Indonesia. Nah di sini frame rate-nya dia turunkan menjadi 10 oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Bayangkan ya, padahal harusnya pergerakan setiap objek itu dalam video itu halus dengan 25 frame per detik, tetapi dia buat putus-putus untuk menghilangkan pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan dari atas meja. Itulah perbuatan dari laboratorium forensik Bareskrim Polri yang diketuai ya, ketua laboratorium komputer forensiknya saat itu Muhammad Nur Al-Azhar, dan dia ya kejahatannya dibantu oleh sesama anggota AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang dibentuk oleh Muhammad Nur Al-Azhar, dan anggotanya itu yang ahli yang ribut itu sekarang anggotanya itu si Sinambela itulah anggotanya ya. Jadi apa saya bilang apa ya, itulah anggotanya Muhammad Nur Al-Azhar itu. Nah, itulah
Ya. Ya. Jadi DVR yang dipakai oleh di kafe apa namanya, kafe Olivier, ya, kafe Olivier itu, ya, pada saat Jessica berada di situ dan Mirna Salihin dan temannya itu bernama FD161S, ya, DVR Telview 16 kanal FD161S. Nah, laju frame-nya itu adalah 25 fps, 25 frame per detik untuk PAL Indonesia, ya. Atau kalau di Eropa 30 fps, 30 frame per detik NTSC. Nah, jadi outputnya dari DVR Telview tersebut adalah 25 fps atau 30 fps. 20 fps itu untuk PAL, Phase Alternating Lines, ya, untuk televisi gitu, ya. 25 kali dia Phase Alternating Line. Nah, itulah yang dipakai di versi Indonesia, 25 frame per detik. Ya, harusnya gambar itu halus, tetapi oleh Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto sengaja dia turunkan, ya, menggunakan iRedsoft itu, ya. iRedsoft itu, software gratisan itu, dia turunkan dari 25 menjadi 10 frame per detik. Itulah kejahatan dari Bareskrim Polri. Jadi kalau bayangkan, kalau Bareskrim saja sudah jahat begini di bawah pimpinan Tito Karnavian, karena pada saat kasus berjalan Tito Karnavian itu dari Kapolda naik menjadi Kapolri. Ya, bayangkan polisi saja sudah begini jahatnya kepada rakyatnya, memanipulasi barang bukti digital untuk kepentingan kemenangan kasus mereka. Apakah kita bisa percaya, ya, kepolisian yang sudah bobrok seperti ini untuk menangani atau menguji forensik punyanya si Jokowi? Ya nggak percayalah kita, gitu loh, ya. Minum dulu saya lagi, ya. Saya lanjutkan lagi betapa bobroknya Bareskrim Polri, ya, di Indonesia ini. Ya, itu untuk CH07, ya, kamera depan yang menyorot ke meja 54, ya, 12 meter, pukul 17.17 sampai 18.39, ya. Nah, untuk kamera 1 juga begitu, kamera 1 itu menyorot ke kasir, ya. Itu juga pukul 15.46 sampai 18.30, ya, di metadatanya di BAP-nya Muhammad Anwar Al-Azhar ini kita temui, ya, Director Created with Super C 2013 Builder 59 Recorder Writing Application iRedsoft C, ya. Bayangkan menangkap apa kasir itu, di situ kan dibuat kopinya oleh siapa itu, si pembuat kopi, ya. Jadi direkayasa juga di situ, dikaburkan lewat pakai iRedsoft untuk mengotak-atik warna kopi, ya, kurasa di situ gunanya itu, ya. Nah, di situ juga laju frame-nya diturunkan dari 25 menjadi 10 frame per detik. Nah, inilah perbuatannya Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Ya, tentu disuruh oleh si Tito Karnavian dan Krisnamurti, ya. Nah, di samping kamera 7 dan kamera 1, ya, kamera Kamera 9 juga begitu. Ya, kamera 9 pukul 15.35 sampai 16.59. Kamera 9 itu di belakang, di bagian belakang meja 54. Itu juga sudah direkayasa oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti lewat ahlinya Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Di metadatanya bisa kita temukan karena ada catatan, gitu loh. Kenapa saya berani? Di metadatanya itu tercatat penggunaan iRedsoft, ya, Super C versi 2013. Kejadiannya saat itu 2016, Muhammad Anwar Al-Azhar menggunakan versi 2013. Diturunkanlah dimensi lebar dan tinggi frame. Jadi ketika di double klik di TV itu kita lihat menjadi kecil sekali. Kecil sekali. Itulah perbuatannya Muhammad Anwar Al-Azhar. Ketika di zoom, ya jelas, ya, pecah-pecah semua. Itulah yang ditunjukkan ke Hakim Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo. Yang kabur-kabur itu sudah versi kabur-kabur itu. Itulah perbuatan Bareskrim, saudara-saudara, ya.